Dan sebaliknya, kalau penguasa di zaman Nabi Musa itu dia penindas, Firaun, penguasa yang didatangkan dari negeri lain. Wallahu alam. Ini sebagian analisa saja ya. Nah, pada zaman inilah Bani Israel tadi itu yang hijrah dari Palestina ke Mesir ini berada dalam penindasan. Ya, karena sikap mereka yang mencerminkan karakter-karakter yang buruk, mengkhianat, lalu kemudian suka ingkar janji, ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka berada dalam masyarakat nomor 2 lah, atau satu tingkat di atas budak, gitu ya. Dia tersisihkan oleh Firaun. Sampai akhirnya Firaun ini bermimpi bahwa ada api yang menyambar istananya, ya. Dan ini ditakwilkan bahwa kan ada seorang anak muda, ya, yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya, Firaun. Maka diinstruksikan oleh Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki, ya. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, jamaah. Allah menunjukkan kekuasaannya di tengah kekuasaan Firaun yang luar biasa, di tengah kekuasaan Firaun yang mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi, gitu kan, ana rabbukumul a'la. Nah, Allah menunjukkan kekuasaannya yang lebih, yaitu dengan lahirnya Nabi Musa yang tidak tersentuh oleh kekuasaan Firaun. Ya, skenarionya ketika Nabi Musa lahir, maka Allah SWT memerintahkan kepada ibu Nabi Musa ini, ya, untuk anik zifihi fit tabut, ya, dan dimasukkan dalam sebuah kotak, ya, walqihi fil jammi, kemudian ditaruh di sungai, ya, dihanyutkan di sungai Nil pada waktu itu. Hanyutlah bayi Musa ini, rahimakumullah, dan qadarallah dia nyangkut di pohon tempat pemandiannya keluarga Firaun. Nah, Allah sudah menyiapkan, ya, seorang ibu, ya, yang baik, yang muslimah untuk menyelamatkan Musa alaihissalam. Nah, makanya skenario Allah itu kan seperti kita main sepak bola, gitu kan, tuk 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 dilempar sana, ya. Musa lahir, dihanyutkan, sudah ada yang kalau bahasa Melayu itu nyadangin, gitu ya, sudah siap, ya, sudah nyiapin, gitu ya. Allah sudah siapkan sosoknya Asia Asia binti Muzahim, yang merupakan dalam tanda kutip, ya, gundiknya Firaun, ya, istri Firaun yang tidak disentuh, ya, hanya sebagai pajangan saja, muslimah, hiya muslimah. Diabadikan Allah dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Contoh orang yang beriman itu adalah istri Firaun ini. Allah menggunakan kalimat imra'ah. Imra'ah ini bukan istri, maknanya bukan istri yang sebenarnya, gitu kan, tapi semacam istri pajangan, gitu kan, yang tidak disentuh oleh Firaun. Sebagaimana juga Zulaikha itu disebutkan Al-Quran juga dengan imra'ah sebagai istri pejabat, tapi bukan istri yang sebenarnya, gitu kan, sebagai pajangan, sehingga dia masih dalam keadaan suci. Nah, Astia juga demikian, ya, diselamatkan, dan kemudian hiduplah Musa kecil ini dalam istana Firaun dengan segala fasilitasnya. Maka tumbuhlah dalam Musa ini tumbuh fisik dengan bagus, fisik yang kuat, gitu kan, sampai satu saat dia merasa bahwa dirinya berada dalam kekuasaan Firaun ini. Dan suatu saat ada orang yang berkelahi, gitu kan, min syi'atihi, yang salah satu dari keluarga Firaun ini, ya, satu lagi dari keluarga Bani Israel. Maka Musa datang untuk melerai, karena ini orang bandel kira-kira, maka dipukullah orang dari kalangan Firaun, dipukul, mati, gitu ya. Maka dalam Al-Quran Musa itu disebut dengan Al-Qawiyyu Al-Aziz, ya, Al-Qawiyyu Al-Amin. Jadi julukan Nabi Musa itu di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Qawi, orang yang kuat, gitu kan, orang yang kuat, lagi Al-Amin, lagi bisa dipercaya, gitu kan. Nah, jadi kuat dan kemudian bisa dipercaya. Baik. Dan keesokan harinya, ya, orang yang berantem tadi dari Bani Israil berantem lagi dengan orang lain. Musa datang ingin melerai, kata yang satunya, apakah engkau ingin membunuh saya sebagaimana engkau telah membunuh, ya, teman saya yang kemarin? Maka virallah di Mesir bahwa Musa telah membunuh seseorang, ya. Musa telah membunuh seorang, dan sampailah berita itu kepada Firaun, ya. Maka digabarkan kepada Musa, wahai Musa, hendaklah engkau melarikan diri, kalau tidak engkau akan ditangkap oleh Firaun dan dihukum. Maka kaburlah Musa, lari ke sebuah tempat belakang dikenal dengan Madian. Di situ bertemu dengan seorang laki-laki, Syekhun Kabir, ya,
dan dia menikah dengan salah seorang di antara putri syekh tersebut, ya, kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan dia mendapatkan wahyu, ya, untuk mendakwai Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka dia datang ke Mesir kembali dan mendakwahi Fir'aun ini, ya. Dan seperti yang kita duga, seperti kita ketahui, Fir'aun justru membangkang. Bahkan terjadilah perang begitu kira-kira, ya, antara Musa dengan tukang sihirnya Fir'aun, dan begitulah seterusnya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa ini, dan ini puncaknya, ya, untuk meninggalkan Mesir. Larilah Musa dan Bani Israel seluruhnya meninggalkan Mesir menuju ke sebuah tempat yang belakangan kita kenal dengan Al-Ardul Muqaddasah, ya, daerah Baitul Maqdis, Palestina dan sekitarnya, ya. Ini cerita tentang Nabi Musa lewat laut, ya, dan skenario memang begitu. Padahal kalau pengen ke Palestina itu nggak mesti lewat laut, bisa lewat Rafah, perbatasan Rafah. Kita ketahui langsung ke Gaza. Nah, tapi enggak, skenario-nya enggak, dia harus lewat laut untuk menenggelamkan Firaun. Kalau Musa ini lari melewat perbatasan Rafah menuju ke Gaza, ya beda ceritanya, ya, Firaunnya nggak mati. Maka terjadilah proses kisah pembelahan laut tersebut, tenggelamlah Firaun dan Nabi Musa terus melakukan perjalanan menuju ke Palestina. Namun sayang, ketika mereka akan masuk hanya sepelemparan batu saja, demikian ceritakan, ya. Bani Israel ini diajak oleh Musa, ayo kita masuk, udkhuluha, masuk. Apa kata Bani Israel? Nah, ini karakter basic Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang suka berkhianat, gitu, ya. Kata mereka apa? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, idhab anta wa rabbuka faqatila, dan berperanglah. Jadi kalau udah menang nanti kasih tahu kami, ya. Fa inna hauna qaidun, kami duduk di sini nunggu, gitu, ya. Dan Allah menghukum mereka 40 tahun lamanya mereka tertatih-tatih di padang pasir Sahara, tidak bisa masuk ke Palestina, sampai kemudian Nabi Musa meninggal dunia, mereka tidak bisa masuk, ya. Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa manna wa salwa, ya, berupa sejenis burung dan madu, makanan pokok mereka waktu itu, ya. Dan mereka terus meminta bawang, minta cabai, minta macam-macam, gitu kan. Jadi nggak pernah puas dengan kenikmatan Allah tersebut. Nah, ketika Nabi Musa meninggal dunia, mereka tetap terkatung-katung di antara padang pasir Sahara menuju ke Palestina tersebut, ya. Akhirnya Allah menurunkan nabi mereka namanya Yusha bin Nun, ya, dan mereka pun berhasil masuk ke Palestina. Nah, karir mereka, kekuasaan mereka terus menanjak sampai Allah kemudian menurunkan kepada mereka seorang Nabi Daud alaihissalam, lanjut ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa dua Nabi inilah Bani Israel itu mengalami puncak kejayaan, menguasai kawasan Timur Tengah pada waktu itu yang membentang dari Sungai Efrat di daerah Irak, ya, sampai kemudian sebelah kanan itu Sungai Nil. Inilah negara impian yang mereka ingin ciptakan sampai hari ini, ya. Dan kisah berlanjut ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, ya, pelan tapi pasti mereka terus merosot. Dan saya ingin ringkas saja waktu kita mepet, mereka pun akhirnya pindah dijajah oleh satu negara ke negara yang lainnya, ya. Jadi selepas Sulaiman alaihissalam, ya, mereka berada dalam kekuasaan negara-negara lainnya, gitu, ya. Dan Palestina ini sempat terbelah menjadi dua, ya. Bagian utara beribu kota di Samaria, ini dikuasai oleh mereka yang menamakan dirinya Israel, dan yang bagian selatan termasuk Gaza ini dikuasai oleh kelompok yang namanya Yehuda. Jadi sempat terbelah menjadi dua. Dan belakangan, ya, di abad ke sekitar 500 atau 600 sebelum Masehi, ya, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kerajaan Yahudi ini hancur, ya, lewat tangan kerajaan Babilonia, ya, dengan raja yang terkenal Nebukadnezar yang terkenal itu, ya. Dan ini diabadikan dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka diusir, ya, dari Palestina, dari Yerusalem. Bahkan sebagian dari mereka dipenjara di Babilonia, kerajaan Babilonia, dan menjadi budak, ya, ya. Sampai kemudian ketika kerajaan Babilonia ini, ya, berperang melawan kerajaan Persia,
Maka Persia berhasil meruntuhkan kekuasaan Babilonia dan bangsa Israel dilepaskan dan mereka kembali diizinkan masuk ke daerah Palestina. Ya. Sampai akhirnya kerajaan Persia ini ditaklukkan lagi oleh kerajaan Yunani, ya. Yunani, dan orang-orang Israel ini juga kembali berada dalam kekuasaan Yunani. Jadi dilempar begitu ya, dari Babilonia ke Persia masuk ke Yunani. Bahkan dalam kekuasaan bangsa Yunani inilah Yahudi itu mengalami penindasan sampai pada akhirnya mereka dilarang menggunakan bahasa Ibrani. Kitab-kitab suci mereka ditulis dengan bahasa Yunani, ya, pada waktu itu. Nah, jelang kelahiran Isa atau sekitar abad ke-200-an sebelum Masehi, ya, Yunani dikalahkan oleh Romawi. Ya, maka kembali Palestina berada dalam kekuasaan Romawi. Jadi Babilonia, Persia, Yunani, Romawi. Nah, pada masa kekuasaan Romawi inilah Nabi Isa lahir, dan kemudian Yahudi dibolehkan berada di daerah Palestina dan sekitarnya, ya. Dan ketika Nabi Isa lahir, ya, mereka sempat orang-orang Yahudi ini sempat melakukan perlawanan melawan Romawi, tapi tidak sanggup, bahkan mereka tetap mendapatkan tekanan, ya. Ada yang mengatakan mereka dalam kebimbangan pada waktu itu, ya, untuk menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi di satu sisi mereka tetap berada dalam kekuasaan Romawi, ya. Jadi ajaran Yesus, ajaran Isa alaihissalam justru ditolak oleh para rabi dan rahib Yahudi ini sendiri, ya. Nah, satu hal yang saya lupakan, sebelum lahirnya Nabi Isa tidak berselang lama itu ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang juga membawa ajaran murni tauhid, tapi juga mereka tolak, bahkan mereka berkhianat sampai akhirnya Nabi Yahya dibunuh gitu kan di atas sebuah batu di daerah Palestina. Nabi Zakaria ayahnya digergaji gitu kan oleh pemerintah setempat waktu itu, didukung oleh orang-orang Yahudi. Nah, pemberontakan terus berlangsung, ya, akibatnya Palestina dihancurkan dan dijadikan area bebas Yahudi, ya. Tidak boleh Yahudi berada di Palestina ini, ya. Mereka diusir dan mereka menjadi masyarakat yang diaspora, ya, ke penjuru wilayah, sampai kemudian ketika Romawi menjadikan kekuasaannya di tahun ketika berdirinya Hagia Sophia, ya, sekitar abad ke-300-an Masehi, ya, 300 sekian belas Masehi, menjadikan pusat kekuasaan Romawi di Konstantinopel dan menjadikan agama Nasrani, sebagai agama negara dan bukan agama Yahudi. Ya, saat itulah, ya, menjelang inilah Nabi Muhammad lahir, ya, sekitar abad 500 Masehi, ya, 500 sekian Masehi Nabi Muhammad lahir. Nah, orang Yahudi masih terpencar ke berbagai wilayah pada waktu itu. Nah, disinilah menariknya. Orang-orang Yahudi tadi berdasarkan riwayat yang mereka dapatkan dari kitab suci yang mereka miliki, ya, mereka yakin bahwa akan ada nabi akhir zaman yang muncul di daerah kota yang terletak bainal aswadain, yang terletak di antara dua bukit hitam, ya. Bainahuma nakhla, di dalamnya ada nakhla, ada kebun kurma, dan ini persis seperti petunjuk yang didapatkan oleh Salman Al-Farisi. Nah, kita pernah bahas kisah tentang Salman Al-Farisi, jemaah, ya. Bagaimana beliau melakukan pengembaraan dari Persia di kota Jayun, naik kemudian daerah Irak, lalu ke Damaskus, sempat ke Turki, dan kemudian balik ke Madinah, ya. Maka orang-orang Yahudi ini mencari negeri, kota yang mirip dengan atau sama dengan yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan ketemulah Yathrib. Mereka pun ke Yathrib. Ada 3 kabilah Yahudi di Yathrib, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Nabi pun lahir, diutus oleh Allah hijrah ke Madinah. Mestinya mereka lah yang pertama kali mengimani Muhammad Rasulullah SAW. Karena mereka lah orang yang pertama kali paham tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini. Namun sayang, karena sifat hasad mereka, iri mereka, dan menganggap bahwa Muhammad Rasulullah bukan dari kalangan Yahudi, mereka menolak.
Maka riwayat mereka di masa Nabi, saya tuliskan detail dalam buku saya ini ya, akhir hayat Yahudi di masa Nabi ya, karena pengkhianatan mereka satu persatu diusir oleh kaum muslimin. Pertama yang berkhianat Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan puncaknya Bani Quraiza, sehingga di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dinyatakan Makkah Madinah itu clear dari orang Yahudi. Nah, kita pindah ke fase berikutnya di masa kekhalifahan kaum muslimin. Yahudi ini ya, khususnya ketika kaum muslimin menguasai Al-Quds ya, dari tangan bangsa Romawi, orang-orang Yahudi ini jamaahullah ya, dibiarkan hidup tenang, dibiarkan hidup nyaman, dibiarkan beribadah sesuai dengan kehendak mereka di Palestina, tidak diganggu gugat ya. Makanya mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang solusi sekarang gitu kan, apa solusi bagi Palestina dan Israel sekarang, atau Zionis Yahudi sekarang ya? Pilihannya kan ada 4. Pertama, rakyat Palestina pergi, meninggalkan Palestina. Dan jangan diketawain, ini yang ngusul banyak dari umat Islam sendiri. Jadi orang-orang Palestina itu disuruh pergi. Ngapain bunuh diri menghadap Israel? Itu usul bukan dari orang non-muslim loh, dari umat Islam sendiri. Silakan teman-teman googling gitu kan. Jadi jangan ketawa, lucu amat. Enggak, ini dari umat Islam sendiri. Ya, kita tahu orang-orangnya gitu kan. Jadi udah tinggalin aja. Dunia damai, Palestina kasih ke Zionis gitu kan. Kan selesai. Toh masyarakat Palestina kan cuma 5 jutaan orang, 4 atau 5 juta orang. Udah tinggal pergi aja gitu kan. 1 juta kirim ke Kalimantan gitu kan. Kemudian yang lain kirim ke Eropa mungkin, dan bertebaran lah gitu kan, dan dunia aman. Ini pilihan ini ada gitu kan, ada. Tapi dia nggak tahu bahwa Zionis ini bukan hanya keinginannya, bukan hanya Palestina. Bahkan saya suka sampaikan, Palestina ini sebagai gerbang ya, terakhir bagi pencaplokan Zionis di daerah Timur Tengah. Kalau Palestina diserahkan ibarat bendungan, maka jebol. Ya. Karena keinginan dari Zionis ini bukan hanya Palestina. Dia ingin membangun Israel Raya yang ya, teritorial perbatasan kekuasaannya itu membentang dari Sungai Nil di Mesir ke Sungai Efrat di Irak. Itu kalau kita tarik ya, garis lurus pada 4 penjuru mata angin, maka yang akan menjadi kekuasaan atau negara yang dikuasai oleh Zionis ini, pertama Mesir. Sebagian Mesir dikuasai karena Sungai Nil. Yang kedua Palestina seluruhnya. Wilayah Syam hampir seluruh Syam, 4 negara masuk semua. Irak, Iran, bahkan Saudi bagian utara itu kalau kita tarik Sungai Nil menuju Sungai Efrat, klak ditarik, itu masuk. Tabuk itu masuk. Jadi tanah Hijaz bagian utara Makkah, Madinah itu masuk wilayah kekuasaan orang-orang Zionis kalau kita serahkan Palestina. Nah, jadi jangan harap kalau kita serahkan Palestina kemudian urusan beres. Enggak bisa ya. Mereka tujuannya bukan hanya Palestina, tapi juga negara-negara yang lainnya. Ya, nah ini pilihan pertama. Pilihan kedua, bagi 2. Nah, ini yang banyak digaungkan termasuk oleh beberapa tokoh dan pengamat kita di Indonesia yang agak-agak sedikit fire begitu kan. Sudah, kita bagi 2 saja. Ya, sebagian wilayah Palestina milik kaum muslimin Palestina dan sebagian milik Zionis. Saya jawab, kalau ini solusinya udah selesai dari dulu. Ya, tahun 1947, 48 udah dibagi 2. Bahkan Yahudi itu banyak jatahnya 55%. Ya, sementara Palestina, rakyat Palestina itu cuma 45%. Kalau ini solusi udah beres, tapi buktinya tidak. Karena orang-orang Israel itu memang tidak pengen mendapatkan separuh, pengen semua. Makanya kita lihat hari ini teman-teman sekalian ya, peta Palestina itu kalau kita lihat wilayah Palestina itu hanya rakyat Palestina itu hanya mendapatkan 20% saja. Sementara 80% sudah digusur, diambil dan dijajah oleh Zionis ini. Jadi bukan itu solusinya gitu kan. Lagian seperti yang saya bahas di podcast saya ya, di bareng Bang Akmal beberapa waktu lalu di YouTube ya. Ini seperti kita dijajah Belanda ya. Kemudian ketika negosiasi ngomong ke Belanda, udahlah Belanda kita bagi 2 ya. Sumatera untuk kami orang Indonesia, Jawa Anda. Kita nggak bisa. Masa kita menyerahkan wilayah kita ke mana namanya, ke penjajah, kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian solusi yang ketiga yang berikutnya adalah ya kembali ke deklarasi sebelum deklarasi Balfour ya. Nah, kita masuk ke tema kita ya. Jadi setelah selesai masa kekuasaan Islam, nakumullah, kemudian terjadilah perang dunia kedua. Perang dunia pertama
1914 sampai 1918, di mana blok sekutu melawan blok sentral. Ya. Blok sekutu ini Inggris, Amerika belakangan menyusul, ada Prancis, ada Yahudi di dalamnya, ada Yahudi. Ya. Nah, di blok sentral ini ada Jerman, Austria, Hungaria, dan beberapa pecahan negara Uni Soviet. Ya. Dan kemudian di sini yang paling penting juga adalah Turki Utsmani. Ya. Dan perang dan sekutu yang menang, sehingga wilayah Syam secara keseluruhan di dalamnya Palestina masuk dalam kendali Inggris, kendali sekutu. Oleh Inggris, karena berkuasa atas Palestina ini, ya, sebagian tanah itu, sepetak tanah diberikan kepada Yahudi. Karena balas jasa Yahudi yang sudah mendompleng ikut dalam persekutuan mereka melawan musuh pada Perang Dunia Pertama. Ya, jadi dikasih, dan ini kisahnya nggak pendek. Awalnya kan Yahudi minta, kami kan udah bantu Anda sekutu, tolong kami kasih tanah, kami kan nggak punya lahan gitu kan, orang Yahudi ini gitu ya. Karena mereka sudah tersebar di Jazirah Arab, tidak mungkin lagi gitu ya, karena kekuasaan kaum muslimin. Nah, sempat muncul beberapa opsi. Ada yang sempat mereka mau dikirim ke Jepang gitu ya, sempat ke Uganda, ada beberapa pilihan negara yang lainnya ya. Tapi akhirnya mereka memilih untuk Palestina. Maka dikasihlah Palestina, dan sejak tahun 1917 itulah ya, lanjut ke tahun 1947, 48, 67 ya, terus terjadi penggusuran tanah milik kaum muslimin di Palestina, dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ya, sedikit tapi sedikit demi sedikit ya, rumah-rumah kaum muslimin dihancurkan. Bahkan salah satu pemicu peristiwa di Jalan Syekh Jarrah kemarin, salah satu di antaranya adalah karena tanah milik kaum muslimin di sana digusur. Dan kemudian ketika ditanya oleh pemiliknya, kenapa tanah kami diambil? Kata mereka apa? Kalau kami bukannya mengambil, nanti pasti akan ada orang lain yang mengambilnya. Ini kan lucu gitu kan. Jadi sama kayak kita nemu uang itu kan di jalanan. Diambil, mesti kan nggak usah diambil. Nanti kan yang punya nyariin gitu kan. Atau misalnya di masjid kita nemu jam tangan gitu kan, mesti kan jangan diambil, itu kan milik orang. Nah, tapi diambil, kenapa diambil? Ntar kalau saya nggak ngambil, nanti pasti ada orang yang ngambil. Kan nggak beres pemikiran seperti ini gitu ya. Maka dicaploklah rumah tersebut. Dan kemudian kaum muslimin Gaza protes ya, dan kemudian terjadilah tragedi di akhir Ramadan kemarin. Nah, ini sekilas sejarah pencaplokan tanah Palestina oleh Zionis Yahudi, nakumullah. Dan dari sini kita kemudian sebagai simpulan terakhir ya, yang harus diluruskan, ada kesan begini. Dan ini opsi yang keempat tadi itu ya, opsi yang keempat. Jadi di pelajaran SD kita dulu suka ada guru agama kita ya, semoga saja bisa diluruskan untuk untuk generasi sekarang. Kita suka membagi dan membuat tabel begini. Islam itu agamanya, Muhammad adalah nabinya, Al-Quran kitab sucinya. Kristen agamanya, Isa nabinya, Injil kitab sucinya. Yahudi agamanya, Musa nabinya, kitab sucinya adalah Taurat. Ini salah fatal, sebab Taurat dan Injil adalah kitab suci kita, umat Islam. Ya, bukankah salah satu bentuk keimanan kita ya, beriman kepada kitab-kitab suci? Di antaranya apa? Di antaranya beriman kepada al-imanu bil kutub, ini beriman kepada kitab-kitab suci. Kita mengimani Taurat, Injil, Zabur, kita beriman kepada yang asli gitu ya. Jadi itu bagian tidak tepat. Musa itu nabi kita. Bahkan ketika bicara tentang Nabi Musa ini ya, kata Rasul ya, itu nabi kita ya, bukan nabi orang Yahudi, apalagi Bani Israel yang sekarang sudah menyeleweng ya. Bagaimana mungkin mereka ingin menganut dan menganggap bahwa Musa nabi mereka, sementara ajarannya tidak sama dengan Musa alaihissalam ya. Bagaimana mungkin mereka menganggap bahwa kitab Taurat itu adalah kitab suci mereka, padahal ajaran mereka tidak sama dengan kitab Taurat tersebut. Nah, jadi Al-Quds adalah milkun lil muslimin, milik kaum muslimin ya. Dan begitu banyak ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul yang menyatakan ya, bahwa tanah tersebut adalah milik kaum muslimin ya. Baik, jam 6:11. Wah, udah lumayan ya, terlewat dari jam 6.
kita cut sampai di sini, sisanya kita luangkan waktu sampai 15 atau 20 menit sampai setengah 7 nanti insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Atid untuk memimpin diskusi kita. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, menarik sekali Ustaz, ini menjadi informasi yang tentunya meluruskan dan juga menjadi bekal buat kita untuk menjadi cerita ya dari zaman ke zaman ya, agar kita tidak dibelokkan oleh sejarah yang salah. Baik, para jamaah sekalian, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan pada Ustaz yang berada di Zoom, silakan untuk menyampaikan melalui open mic atau menulis pertanyaan di kolom chat. Dan bagi jamaah yang berada di YouTube, kami silakan juga untuk menulis di fitur live chat di YouTube. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Mohon izin membacakan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau dirunut dari cerita tadi, maksudnya antara negara Syam, apakah artinya negara Syam lah yang ingin dicaplok oleh Yahudi ini, Ustaz? Apakah begitu? Pertanyaan yang pertama. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat peta gitu kan, peta dulu ada wilayah disebut dengan wilayah Syam. Kalau sekarang sih nggak ada lagi ya, karena Syam itu kan di zaman Rasulullah dan para sahabat merupakan provinsi ya paling besar ya wilayahnya ya. Yang gubernur paling lamanya kan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita pernah bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Nah, yang membentang ya dari wilayah Suriah ya, ini Syam bagian utara sampai ke Yordania dan Palestina ya. Nah, ini wilayah Syam. Setelah Perang Dunia Pertama, karena wilayah ini berada dalam kendali sekutu karena mereka menang perang ya, maka wilayah ini kan dibagi-bagi. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa pembagian itu berdasarkan peta, jadi dibentangkan peta gitu ya, kemudian ditarik garis lurus pakai pensil gitu ya. Jadi makanya perbatasan wilayah Syam itu kan lurus ya, enggak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan perbatasan wilayahnya kan enggak lurus ya, jadi enggak rata, dia belok-belok karena berdasarkan sungai ya. Jadi perbedaan antara Kelurahan Ciluar, Cimahpar, Tanah Baru itu yang enggak lurus karena dia ngikutin arus sungai. Jadi kalau udah nyebrang sungai udah beda wilayah. Nah, tapi kalau di sana kan enggak, perbatasannya berdasarkan penggaris. Jadi di peta itu digaris lurus, diukur, maka dibagi-bagi ya. Nah, ini wilayah Syam. Sekarang tidak ada lagi. Syam itu meliputi 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania, dan negara Palestina. Ya. Nah, wilayah inilah yang menjadi salah satu target dari Israel ini. Dan bisa disebut semuanya empat wilayah ini sudah lumpuh gitu ya. Palestina 80% sudah dikuasai oleh Zionis ya. Yordania ya emang dia masih menjadi sebuah negara merdeka, tapi sudah tidak punya kekuatan lagi ya, bahkan sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya kalau kita pengen ke Al-Quds itu kan jalan yang paling memungkinkan lewat Yordania karena mereka punya link langsung gitu ya, perbatasan langsung. Kalau dari tempat lain kan sulit. Kemudian yang ketiga wilayah Lebanon, ini negeri kecil, nggak bisa apa-apain, nggak punya kekuatan. Terakhir Suriah udah ampun-ampunan ya, sudah berapa tahun ya dilanda perang terus dan itu dipelihara terus ya supaya mereka lemah. Kan sederhana, teori penjajahan itu kan sederhana, pecah belah dan jajahlah. Nah, Suriah itu dibiarkan bergejolak, perang saudara, ya, perebutan kekuasaan ya, dan tidak bisa dihentikan. Dan kita tahu di belakangnya itu adalah ada kepentingan Yahudi untuk melumpuhkan wilayah tersebut. Sehingga ketika tiba masanya, negara-negara kecil ini tadi tinggal diceplok. Makanya Palestina ini kan benteng. Ketika Palestina ini jebol, maka yang lain itu ngalir. Seperti air gitu kan, ini benteng nih. Nah, makanya dengan segala catatannya, dengan segala ketidaksetujuan kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita Hamas itu ya. Mereka mewakili kita. Mereka mewakili kita berjibaku menjadi ribat gitu ya, menjadi penjaga Al-Quds yang terdepan gitu ya. Makanya agak sulit diterima kalau hari ini masih ada yang nyinyir gitu kan.
apalagi tidak pernah mengkonfirmasi misalnya Hamas disebut Syiah ya kan, karena dekat dengan Iran. Ya dalam hal ini mereka kan perang, harus dekat dengan siapapun ya, siapa yang mengeluarkan bantuan yang diterima, gitu kan. Yang kita sayangkan justru kenapa negara-negara tetangga tidak ngasih bantuan. Ketika mereka mendapatkan bantuan dari Iran dikritik, ini kan lucu. Jadi lucu jadinya gitu ya. Jadi mereka bekerja sama atau kemudian bantuan dari Iran dikritik, sementara negara-negara sekitar nggak ngasih bantuan, kritik. Ini kayak ada orang kelaparan gitu kan, ya. Kemudian ada yang nolong, kita maki-maki gitu yang nolong, sebentar kita biarin, ini nggak bener ya. Atau ada yang lebih fatal lagi, bikinan Yahudi gitu kan, kan konyol. Justru mereka terdepan melawan Yahudi. Ini sama dengan menyebut Pangeran Diponegoro itu anteknya Belanda kan. Diketawain orang kita kalau begitu ya, masa bikinan Belanda ya, penjajah ya. Jadi kita harus bijak. Intinya bahwa andai kita tidak bisa berbuat banyak ya berdoa, atau paling tidak nyinyirin teman-teman kita yang sedang berjuang di sana. Wallahu alam. Baik, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Di Al-Quran Allah nyatakan sebelum menciptakan manusia itu bahwa malaikat sudah bertanya apakah engkau menciptakan makhluk yang suka berperang. Nah ini apakah juga sebuah statement bahwa manusia sampai dengan akhir zaman nanti tidak akan pernah luput dari perang? Iya. Mohon pencerahan ya Ustaz. Ya kalau kita bicara tentang sejarah ya dari zaman dulu sampai sekarang, ada yang disebut dengan as-sira' bainal haq wal batil, ya. Pertarungan antara hak dan batil. Jadi ada juga yang nanya ke saya terkait Palestina, ada hubungan dengan pertanyaan. Ustadz, itu katanya di Palestina itu memang akan ada perang terus. Saya bilang perang memang nggak pernah berhenti, dimanapun ada perang gitu ya, bukan hanya di Palestina ya. Nah, cuman skala dan bentuknya saja yang berbeda gitu kan. Di Indonesia jangan kira nggak ada perang, dimanapun kita ada perang. Nah, ada perang al-ghazw al-fikri gitu kan, ada perang fisik gitu ya. Karena kaidahnya emang dari dulu ada pertarungan ya. Jadi antara hak dan batil itu selalu ada. Bahkan para nabi, orang-orang soleh pun jangan kira mereka nggak ada musuh. Ya, wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Ya, dan kami jadikan pada setiap nabi itu aduwan, ada musuhnya gitu kan. Syayatinal insi wal jinni, baik dari kalangan manusia ataupun bangsa jin. Nah, jadi sesoleh-solehnya seseorang itu jangan kira dia nggak ada musuh, ya, nggak ada pasti ada pertarungan gitu kan, dimanapun berada. Ini hukum dari Yahana gitu ya. Karena iblis itu tidak akan pernah membiarkan, dia akan munculkan kericuhan, keributan, pertengkaran, aniza gitu kan. Ya, nah disinilah pertanyaan kita kan mungkin harus dikemukakan di mana kita berada gitu ya, di mana kita berada. Ya kita berpihak kepada al-haq. Ketika pertarungan antara hak dan batil ini bertarung gitu kan, dan kita tahu mana hak dan mana batil, maka kita berpihak kepada yang hak. Ya, jangan jadi penonton. Dalam kasus Palestina ini kita jangan jadi penonton, sebab serius apapun teriakan penonton dia nggak akan pernah menang. Karena para pemenang itu adalah para pemain. Ya. Jadi kalau kita pengen menang ya main. Kalau nonton doang di atas loteng ya nggak akan menang. Ya. Nah kita harus berpihak. Nah di situ kejelian kita yang memang kadang dituntut ya. Kita kadang susah bedain mana yang benar dan mana yang salah. Nah, maka kita suka dianjurkan berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang benar itu benar agar kami ngikutin, yang salah itu salah agar kami bisa menghindari. Ya. Tapi ada juga yang beneran ini kayak Palestina. Kalau ada pengamat hari ini mengatakan saya bingung mana yang dijajah dan mana yang terjajah, wah konyol, berhenti aja jadi pengamat, saya bilang gitu kan. Kalau dalam kasus terang benderang Palestina ini Anda bingung mana penjajah dan mana terjajah, ini lucu gitu ya. Jadi di mana ilmu sebagai pengamat itu ya? Enggak, udah jelas banget siapa yang merampas dan siapa yang dirampas. Nah jadi kembali betul ya. Jadi emang dari skenario nya bahwa akan selalu ada pertikaian ya, dan pertarungan antara hak dan batil dengan skala yang berbeda-beda ya, skala yang berbeda-beda ya. Mungkin bahkan dalam diri kita juga, mungkin dalam keseharian juga terjadi pertarungan antara hak dan batil itu ya. Ikut kajian enggak, ikut enggak, itu kan pertarungan ya. Ke masjid enggak gitu ya, infak enggak. Ini kan pertarungan dalam diri kita gitu ya. Jadi selalu
akan mewarnai. Nah, tentu saja tugas kita sebagai muslim bukan menghidupkan pertarungan itu, tapi di mana kita berpihak ketika pertikaian itu terjadi. Masya Allah. Ustaz, penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Dan ini pertanyaan ketiga, Ustaz, yang terakhir yang masuk. Ya. Sambil nanti kami cek kembali. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah dengan perbedaan yang dikeluarkan saat ini untuk memecah belah, termasuk dari orang-orang Islam sendiri terhadap konflik Palestina ini, adalah bagian dari skenario mereka, atau ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang memusuhi Islam? Ya, iya. Kalau kita bicara teori kolonialisme gitu ya, teori kolonialisme itu yang paling gampang untuk menguasai sebuah wilayah itu dengan cara memecah belahnya. Ya. Dan dalam konteks ini kan Yahudi ini pinter banget. Saya sebut culas gitu ya. Ketika mereka ingin menguasai Yathrib Madinah pada waktu itu, yang mereka lakukan sama persis. Mereka mengadu domba antara penduduk asli loh. Aus Khazraj penduduk asli yang masih keturunan Nabi Musa, Nabi Ismail gitu kan. Mereka diadu domba sehingga ada perang namanya perang Boas. Terus menerus terjadi, dipelihara gitu kan, agar mereka lemah. Ya, agar mereka lemah. Jadi ini teori penjajahan begitu. Jadi mengadu domba. Di kita ada istilah divide et impera gitu kan. Pecah belah ya jajahlah. Makanya Nabi itu ketika dia datang ke Madinah, di antara program utamanya apa? Ya al-ikha, mempersatukan kaum muslimin. Sebab selagi mereka berpecah ya tidak akan mungkin bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi Zionis Yahudi ini emang ahli dalam memecah belah. Di masa Nabi ada seorang tokoh namanya Syas bin Qais. Saya tulis dalam buku saya ini, Syas bin Qais itu. Jadi usai perang Badar di mana kaum muslimin merayakan kemenangan, Aus dan Khazraj yang selama ini bertikai gitu kan. Kemudian mereka duduk ngopi-ngopi, kongko-kongko bareng gitu kira-kira gitu kan. Nah, dilihat oleh Syas bin Qais ini diiri. Dulu mereka ini berantem gitu kan. Nah, sekarang duduk ngopi bareng santai ketawa-ketawa, merayakan kemenangan perang Badar. Muncul iri dalam dirinya ya, diutus seseorang untuk ngadu domba. Diadu domba dan dihidupkan lagi masa-masa sentimen peperangan dulu yang pernah terjadi. Hampir saja Aus dan Khazraj itu sudah ada yang lepas sendal gitu kan. Untuk saling timpuk gitu kan. Nah, untungnya Nabi datang. Kata Rasul, gimana kalian? Kata Rasulnya, masa kalian berantem sementara saya masih ada di sini? Maka turunlah firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mereka kemudian menangis, menyesal, dan kemudian bersatu kembali. Jadi kan Yahudi begitu kan. Jadi diadu domba. Dalam konteks Palestina juga begitu. Dulu di tahun sebelum tahun 47 ya, sebelum tahun 47, sebelum berdirinya negara Israel, karena Israel kan mendeklarasikan tahun 48. Sebelumnya sentimen perang itu, teman-teman sekalian, itu adalah kaum muslimin Yahudi. Itu judul perangnya. Dalam konteks negara Palestina itu, dulu judulnya adalah kaum muslimin, di dalamnya ada Turkismani, sisa-sisa keruntuhan Turkismani melawan Zionis Israel. Ini judulnya. Nah, semakin kemari setelah tahun 47 dikerucutkan Arab. Ya, Arab, ya, saya ulang lagi. Pertama, perang itu berjudul kaum muslimin melawan Yahudi. Setelah itu dikerucutkan lagi Arab melawan Zionis Israel atau Yahudi. Ya, maka di situ ada Mesir, ada Arab Saudi, ada Yordania, ada Lebanon. Itu ngumpul semua itu untuk memerangi ini nih. Tahun 67-an itu kan, 47 sebelumnya, untuk memerangi Zionis Israel ini gitu kan. Nah, lama-kelamaan dikerucutkan lagi. Menjadi apa? Melalui perjanjian. Maka jangan percaya perjanjian dengan Zionis. Perjanjian itu adalah cara mereka yang untuk mengatasi kekalahan. Kalau udah terusak, mereka minta perjanjian. Ini culasnya begitu gitu ya. Jadi kalau udah mau kalah gitu kan, mereka angkat tangan, damai, kita ngobrol dulu gitu kan. Nah, dalam obrolan itu mereka mengerucutkan masalahnya. Sekarang dikerucutkan lagi menjadi Palestina melawan Zionis. Lama-kelamaan dikerucutkan lagi. Ya. Sekarang apa? Hamas Zionis. Bayangin. Petahnya mereka bikin sedemikian rupa, musuh mereka perkecil sedemikian rupa, sehingga yang bukan Hamas itu merasa bukan musuh Yahudi. Sekarang
duelnya itu gitu kan, apa namanya, face to face, head to head itu Hamas Zionis. Kita nggak diajak gitu ya. Yang perang ini Hamas. Nah sekarang Hamas digembosin. Ya, Hamas dianggap teroris, Hamas dianggap dekat dengan Syiah, Hamas dianggap bikinan Yahudi. Semua berita itu muncul dari Israel, Zionis Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas dekat dengan Israel, itu muncul dari mereka. Ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Hamas bikinan Yahudi, ya dari mereka sumbernya. Nah sementara kita ikut menyebarkan. Ini luar biasa. Jadi lama kelamaan nanti Zionis Yahudi itu gak ada musuh kalau Hamas sudah selesai. Begitu cara mereka mengerucutkan musuh, sehingga ujung-ujungnya tidak ada lagi musuh. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Yeah. Hati-hatian yang harus kita bangun ya. Dan saya berpikir menarik satu benang merah juga, bahwa jangan-jangan pola pikir atau pendukung Yahudi ini memang sudah juga berada di negara kita ya, yang memporak-porandakan media, artinya pemahaman ya, mindset orang terhadap Hamas saat ini dibenturkan gitu. Dan bahkan kalau saya lihat tadi juga perjanjian selalu diingkari gitu ya. Kalau di sini kan ujungnya salah, minta maaf, selesai gitu. Sementara yang lain ketika kita yang berbuat salah atau ada yang salah sedikit padahal kita benar gitu, ujungnya adalah penjara gitu. Jadi betul. Ini pemikiran Zionis yang sudah masuk dalam tataran negara kita, dan kita harus sangat hati-hati. Betul. Kira-kira benar begitu, Ustaz? Iya, jadi betul. Jadi senjata mereka, jadi sekarang ini ya perangnya itu, mohon maaf teman-teman, Hamas itu ya melewati atau menghadapi dua perang. Ya, pertama adalah perang fisik. Ya, perang fisik. Ya, kemudian yang kedua adalah perang pemikiran. Jadi pada saat yang sama mereka juga harus meluncurkan roket-roket atau kemudian mengamankan wilayahnya. Tapi pada saat yang sama mereka juga harus mengklarifikasi berita-berita itu. Jadi kerjaan Ismail Haniyah, kerajaan Khalid Mish'al itu ya, jadi dua, mereka harus mengkoordinir pasukan perang, bahkan ikut serta berperang, tapi pada saat yang sama mereka juga harus konferensi pers gitu kan, meluruskan berita-berita yang disudutkan kepada mereka. Hari ini mereka mengucapkan terima kasih atas bantuan semua kalangan kepada bla bla, terima kasih kepada Iran. Oh, muncullah di luar bahwa Hamas dekat dengan Iran. Nah, dia harus konferensi pers lagi tuh gitu kan, bahwa bukan kami bukan bagian dari Syiah gitu kan, tapi ini bagian dari peperangan. Di mana siapapun ngasih bantuan, kami harus mengucapkan terima kasih. Dan terima kasih itu bukan hanya kepada Iran, tapi juga bahkan kepada negara-negara Eropa, kata mereka. Nah, jadi kerjanya dua. Nah, kita yang tidak berada di sana ya memang cuma satu, ya perang media. Ya, itu minimal gitu ya. Dan ini senjata mereka. Jadi ketika mereka tidak bisa mengalahkan kita di medan peperangan fisik, maka mereka akan menyerang kita lewat media. Makanya disebut dengan al-ghazwu al-fikri. Ini perang pemikiran, di mana otak kita dicuci gitu kan untuk mengakui kedaulatan mereka. Insyaallah ya. Baik Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Sepertinya Pak Anas ini ingin bertanya karena sudah open mic. Bisa juga kalau open mic bertanya. Silakan Pak Anas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbal ya Karim. Sama-sama. Ya, ini sangat menarik, dan pemahaman yang tadi Ustaz paparkan itu luar biasa, karena barangkali ini yang menjadi suatu hal yang menurut saya penting buat kita yang awam ya, untuk melihat peta politik yang terjadi di Palestina. Jadi benar sekali tadi pengerucutan isu menjadi sesuatu strategi yang sangat baik ya, dan perlu kita pahami sebagai seorang muslim. Nah, pertanyaannya sekarang Ustadz, bagaimana sikap kita? Karena tadi benar sekali bahwa media itu menjadi suatu strategi atau alat perang yang lain ya, alat perang yang lain yang tadi berkaitan dengan mempengaruhi pola pikir. Nah, pola pikir kita sebagai orang Islam itu terracuni oleh provokasi ataupun propaganda yang ada dari media-media yang mungkin saya kira di Indonesia ini tidak beda dengan negara-negara lain,
media itu juga dikuasai oleh orang-orang tanda kutip itu mungkin ada afiliasinya ke sana. Ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita termasuk media sosial ya? Barangkali banyak berita-berita yang barangkali membentuk opini bahwa Hamas adalah teroris, Hamas adalah bagian daripada Syiah. Itu dalam kaitan itu di mana mereka tahu bahwa Syiah itu adalah musuh atau bukan diakui sebagai orang Islam, terutama di Indonesia, mungkin di negara lain mungkin berbeda. Nah, ini sikap kita yang tepat ini bagaimana dalam menghadapi perang media ini, Ustaz? Jadi begini, kita harus menganggap bahwa perang itu artinya bukan diam gitu ya. Jadi kalau perang itu kita suka begini. Perang itu bukan kita diam, diserang, ngelak. Enggak, itu bukan perang namanya. Jadi perang itu termasuk juga menyerang. Makanya Nabi itu kan dalam konteks tertentu dia juga melakukan serangan gitu ya. Ketika dalam perang Khaybar, saya tulis dalam buku ini, Nabi kan datang gitu kan, menyerang. Walaupun mengapa beliau menyerang itu juga harus dibahas gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba orang nggak ada salah diserang, enggak ya. Jadi bagian dari perang itu adalah menyerang. Jadi kita jangan diem aja ya. Ingat, perang itu artinya salah satu definisinya kita menyerang, melakukan serangan ya. Tentu dengan cara-cara ada adab-adabnya ya. Jadi ada adab dalam berperang itu ada, termasuk dalam berperang melalui pemikiran ya. Kalau misalnya dalam perang fisik itu, walaupun kita harus menyerang, misalnya tidak boleh menebang pepohonan, tidak boleh misalnya membunuh anak kecil ya, tidak boleh membunuh perempuan. Ini kan adab-adab dalam perang fisik. Nah, dalam perang nyata, dalam perang pemikiran juga saya kira harus kita perhatikan juga. Walaupun kita harus menyerang, tetap harus ada adab-adabnya. Misalnya tidak boleh mengeluarkan kata-kata misalnya jorok ya, tidak boleh memaki-maki dengan kata-kata kasar, tidak boleh menyebarkan hoaks, enggak boleh. Tapi kita ini kan faktanya gitu kan. Maka saya mohon maaf teman-teman sekalian, kita harus menganggap ini adalah war, adalah perang. Saya secara personal gitu kan, ini mungkin mohon bantuan dan dukungan teman-teman semua ya. Saya karena kesibukan saya mengisi taklim, saya harus siapkan makalah, harus siapkan tema ya. Saya kadang tidak sempat mengurus media sosial saya, nggak sempat kadang ya. Dan untuk itu saya harus tuangkan uang. Saya siapkan ini saya cerita saja. Terus terang, Pak Atet, Pak Nanas, Pak yang lainnya ya. Saya siapkan 5 juta sebulan untuk tim ngelola media saya, karena saya nggak penting ya. Saya siapkan 5 juta rupiah ya, saya kasih ke teman-teman, Anda tolong garap IG saya, garap YouTube saya kasih ini. Jadi sudah 2-3 bulan terakhir ini saya harus tuangkan itu. Supaya apa? Supaya saya bisa baca kitab gitu kan, saya bisa belajar lagi, saya bisa ngisi taklim, saya tidak disibukkan. Tapi walaupun ininya tetap saya mengendalikan kontennya gitu kan. Artinya kita harus menyerang. Makanya silakan lihat Instagram saya gitu kan. Dan dengan tampilan yang beda. Nah, jadi saya paparkan siapa itu Hamas, sejarah Baitul Maqdis seperti apa, kondisi terakhir ya. Nah, itu kan meraciknya saya nggak ada waktu gitu kan. Tapi ada tim yang memang melonggar waktunya dan kita kasih gaji untuk itu, karena ini perang. Ini perang gitu kan. Jadi harus menyerang, kita harus memberikan pencerahan. Saya harus memberikan pencerahan kepada 30.000 follower saya di Instagram gitu kan, bagaimana kondisi sebenarnya gitu kan. Saya juga harus memberikan pencerahan kepada 2.000 subscriber di mana YouTube gitu kan, dengan konten-konten yang meluruskan ya. Ini kan peluru semua nih ya, peluru ya, supaya apa ya, supaya masyarakat ini mendapatkan pencerahan. Karena itu yang bisa saya lakukan, karena saya bukan Menlu ya. Kalau saya Menlu gitu kan, saya akan pergi ke PBB dan menjelaskan semua ini ya. Saya juga bukan presiden yang bisa konferensi pers memberikan dukungan, enggak. Saya adalah ustadz ya, yang bisanya cuman memberikan pencerahan kepada masyarakat, enggak punya power apa-apa. Nah, jadi intinya apa? Kita lakukan ya semampu kita dan yang bisa kita lakukan ya. Dan sekecil yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang penting begini, kalau di akhirat nanti yang penting kita bisa jawab apa yang telah kita lakukan untuk Palestina. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad itu mungkin sudah ada yang lihat videonya ya. Allah menghancurkan kaum Ad, gampang habis. Kaum Samud beres. Kemudian kaumnya Nabi Syuaib habis tuh ya. Nah, Allah gampang nih menghancurkan Yahudi, ini gampang.
Bisa kok gitu kan, gampang habis selesai gitu kan, kalau Allah mau ya. Tapi enggak ya, Allah sisakan supaya apa ya, supaya kita kata beliau ya, supaya ada sarana untuk masuk surga katanya. supaya ada alasan ya untuk masuk surga katanya. Jadi ini jawaban gampang beliau ya. Jadi intinya apa, kita berikan sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Dan satu hal yang kita suka lupa tadi itu, bahwa peran media ini sangat penting. Saya mungkin dalam 2-3 terakhir ini akan ngumpulin para ustadz gitu ya, para ustadz, dan kita akan bikin webinar. Saya akan seru lagi para ustadz sekalian, Anda punya follower ya. Mas follower dalam arti bukan maksudnya punya banyak jamaah gitu kan, dan aktifkan media sosial Anda. Kalau nggak bisa, saya punya tim ya, mereka bisa garap ya, silakan. Kita juga harus bijak ya, mereka meluangkan waktu ya, kita juga harus siapkan dananya untuk itu gitu kan, kalau para ustadz ini sibuk gitu kan. Sebab kalau ustadz yang diakui kemudian memposting, maka masyarakat akan percaya. Beda, mohon maaf Pak Atet, Pak Anas, share di WA gitu kan, mungkin orang baca selesai, Pak Anas gitu kan. Tapi kalau saya yang posting itu lain Pak. Kalau Ustadz Ma'mun misalnya, Ustadz kita yang posting itu lain tuh, walaupun kontennya sama gitu kan. Kan ini masalah legitimasi gitu ya. Ustadz Taufik Ulaimi yang posting, wah itu lain tuh ya, walaupun kontennya sama dibanding dengan misalnya Pak Atit yang posting gitu ya. Nah ini masalah legitimasi. Makanya saya bilang, Ustadz Anda yang punya legitimasi kuat di mata masyarakat, manfaatkan media ini ya. Jadi maka saya mengajak teman-teman yang di sini juga ya, mungkin wallahualam saya kepikiran, kalau saya kan dana saya terbatas gitu kan. Nah, kita kalau selama ini kan infak beras untuk mengatasi orang-orang miskin tidak bisa makan, oke kita tetap lakukan ya. Tapi coba saya berpikir kita coba sisihkan harta kita entah 500 juta sebulan ya, lidami al-media, itu bahasa proposal Arabnya ya, untuk mendongkrak media ini ya. Dan kita tidak perlu kalau saya dulu sempat keliling ke para pengusaha untuk beli mesin cetak gitu kan, supaya kita bisa nyetak sendiri majalah. Sekarang nggak perlu ya, kita biayai media sosial ini gitu kan. Kita cukup 5 juta sebulan gitu kan, kita hidupkan 5 IG, kita sudah punya gerakan Peduli Dakwah. Ini sudah berapa subscribernya Pak Atit? Ini kalau kita keroyok gitu kan, kita aktifkan lagi, wah ya, saya yakin hanya dengan modal 1-2 juta saja ya, insya Allah akan banyak manfaatnya. Wallahu alam. Ini sangat interest ya. Saya kira Pak Aten bisa create mungkin semacam player atau ini untuk menggerakkan atau mobilisasi kesadaran kita dalam mendukung media, terutama dalam kaitan pelurusan sejarah dan informasi. Ya, saya kira ini menjadi bagian dari jihad kita untuk paling tidak membentengi pemahaman kaum muslimin yang ada di Indonesia atau di lingkungan kita terhadap Palestina. Jadi daripada kita barangkali ya mungkin tetap kita lakukan bantuan-bantuan langsung melalui gerakan-gerakan sosial yang dikelola oleh lembaga-lembaga, tapi jangan lupa bahwa pemahaman daripada masyarakat kita kaum muslimin yang ada di Indonesia itu menjadi hal yang penting juga. Kalau enggak, itu akan tergerus seperti tadi Ustaz jelaskan, bahwa dulu kita jelas itu Muslim dan Yahudi. Nah sekarang sudah Yahudi bukan Yahudi, sekarang masalahnya Zionis dan Hamasnya saja diteroriskan. Ya sebentar lagi barangkali dikeroyok rame-rame, Hamasnya lagi selesai. Ya kan? Selesai. Itu akhirnya dia nggak ada musuh. Itu yang paling berbahaya. Sementara pemahaman dan pemikiran kaum muslimin sudah mengatakan bahwa itu bukan musuh saya. Nah, itu yang barangkali yang menjadi concern kita. Ya, saya kira saya mohon bantu kepada Pak Atet barangkali coba create satu player atau apa yang kita bisa sosialisasikan di masjid ataupun di mana saja untuk menggalang dana sehingga gerakan media ini benar-benar menjadi suatu kekuatan perjuangan untuk paling tidak ya membentengi pemahaman anak-anak kita sendiri tentang melihat masalah atau perspektif yang terjadi di Palestina. Jadi tidak semata-mata kita menerima informasi dari media-media mainstream yang notabene barangkali sudah terdistraksi dengan bermacam-macam kepentingan. Jadi saya kira
Ini yang menjadi concern kita. Jadi sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah kita akan lakukan sesuatu dari Al-Mi'raj. Dan gerakan peduli dakwah barangkali bisa bantu juga. Insya Allah. Iya. Kalau Al-Mi'raj itu kan kecil, Ustaz. Jadi suaranya itu kalau di itu tuh, kalau itu tuh volumenya itu 0, sekian lah. Ya sekira itu, cuman kalau ditarik ke gerakan peduli dakwah, kemudian juga melibatkan para ustadz, ya tadi Ustaz sampaikan gaungnya barangkali naiklah jadi 10 gitu kan. Insya Allah. Insya Allah ya. Jazakallah khair. Ya. Baik, Pak Anas, Insya Allah Ustaz, ini jadi PR juga buat kita ya untuk menyusun strategi media ya, strategi dakwah media ya, karena kita juga tidak bisa menafikan kenyataan bahwa mereka punya kuasa terhadap media, sehingga posting-posting yang bahkan seperti kemarin saya lihat beberapa ustadz itu tuh postingnya di take down oleh Instagram oleh ini karena menyuarakan Palestina dengan keras dan sebagainya. Saya sedang berpikir metode seperti apa gitu ya, strategi seperti apa yang mungkin bisa efektif sehingga tidak disortir oleh mereka, tidak diblok oleh mereka gitu ya. Iya mungkin ini Pak Atit sebagai nyempil, emang itu butuh strategi. Teman-teman kan banyak yang mengeluh tentang banyak postingnya yang di take down dan kemudian ya sekarang mulai saya kalau nulis Hamas itu ya nggak pernah Hamas. H4 MAS gitu kan. Jadi ketika di klik Google enggak. Itu sudah di take down juga Ustaz. Itu juga ya. Kemarin nulis Israel itu dengan satu S 4 itu di take down. Itu punya cetak Malik kalau saya enggak salah. Saya berpikir malah ini sedikit menyampaikan yang mungkin dari jamaah juga ada masukan-masukan. Berpikir dalam kelompok-kelompok kecil gitu Ustaz. Itu tidak menampakkan kebesarannya, tapi kecil tapi banyak. Yang dikelola oleh misalnya antum mengelola, tapi ada beberapa sub account yang kecil-kecil yang dia punya pengaruh. Seperti saya misalnya, at least saya punya anak-anak di surau, gitu yang itu pasti melihat posting saya gitu. Jadi bergerak yang kecil-kecil seperti itu, pemahaman itu bisa masuk dan kemungkinan di take down itu kecil sekali. Gitu, Nah kalau ini diduplikasi dengan mungkin banyak ada bulala di sini dengan mahasiswanya di AK, kemudian ada siapa lagi gitu kelompok-kelompok kecil itu yang kokoh nanti dan benar pemahamannya. Saya rasa ini juga menjadi modal atau strategi yang cukup kuat untuk kita memblow up informasi yang benar gitu. Agar tidak dibelokkan oleh orang-orang yang memang sudah nggak benar hatinya gitu. Mikir ada nanti. Kira-kira itu maaf Ustaz. Sama-sama. Sedikit curcol ya. Masya Allah ini sudah 1 jam lebih Ustaz. Masya Allah. Dan antum juga mungkin harus beristirahat ya karena masih kurang sehat. Kita doakan semoga Allah senantiasa mengaruniakan kesehatan kepada Ustaz Tepi dan keluarga. Amin. Menjauhkan dari segala macam penyakit dan keburukan. Insya Allah sehat kembali. Insya Allah hanya flu biasa dan bisa segera sehat kembali untuk mengisi dakwah dan membagi ilmunya kepada kami semuanya insya Allah. Jazakallahu khairan katsir Ustaz atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, dan bagi para jamaah baik di YouTube maupun di Zoom kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir atas waktu dan kebersamaannya 1 jam lebih, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari guru kita pada pagi hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita amalkan yang lebih utama. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya langsung pamit. Ya, Pak Anas. Sama-sama Pak Anas. Ya, yang lainnya. Kita sudah 98, berapa ini? 94 ikut lagi. Nanti kita 2 bulan lagi insya Allah kita akan potong. Kebuli. Harapannya 2 bulan lagi kita sudah bisa offline ya Tat. Insya Allah siap. Siap. Oh ya sama-sama. Pamit Ustaz. Sama-sama saya kelas ya. Salam wabarakatuh. Oke, baik. Nah, teman-teman sekalian yang ada di YouTube ya, mungkin kajian kita cukupkan ya. Jazakumullah khairan
pada yang sudah mengikuti kajian ini secara live maupun secara recording nantinya. Dan ditunggu kritik, saran, dan dukungannya untuk proses dakwah media online berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.